bisa. Oke guys, kembali lagi di Bell Podcast. Kali ini aku nggak sendirian. Iya. Aku bersama teman-teman. Yang pertama ada Jelo. Hai. Yang kedua ada Bianti. Yeay. Kompak ya kita. Nah, kali ini kita mau membahas topik spesial. Ya, jadi kita hari ini mau bahas MBTI. Nah, udah pada tahu belum MBTI itu apa? Udah tahu lah ya pastinya. Belum dong. MBTI adalah tes yang digunakan untuk mengukur preferensi seseorang dan melihat bagaimana kepribadian seseorang tersebut. Gitu. Paham nggak? Paham. Jadi di MBTI itu ada 4 kategori ya. Apa tuh? Yang pertama ada introvert atau extrovert. Itu tentang bagaimana kita berinteraksi sama menyalurkan energi kita ya. Oke. Terus kategori kedua ada sensing dan intuition. Itu tentang bagaimana kita mengumpulkan informasi. Oke. Yang ketiga ada thinking dan feeling. Itu bagaimana kita membuat keputusan atau menarik kesimpulan. Yang terakhir ada judging and perceiving. Itu tentang apa tadi lo, Pak? Apa tadi Bianti? Apa tadi ya? Ya. Mengorganisasi hidupnya. Ya, tentang gimana Terus sekali hidupnya gitulah ya. Jadi langsung aja. Apa Jadi nih? hari ini tuh sebenarnya mau gimana sih Kak Bel? Kita diundang lagi. Udah kayak spesial aja. Jadi gimana? Jadi tadi kan penjelasan singkatnya udah. Sekarang mungkin kita sharing aja. Tebak dulu nggak sih kayak? Tebak kita ya. tebak gitu Tebak loh. apa Bi. nih? Tebak apa nih? Tebak kepribadian masing-masing. Waduh. MBTI-nya apa ya? Terus nanti baru kasih tahu. Ya, jadi kan ini sebelumnya kita udah tes nih. Oh, iya, ada di web ya guys ya. Boleh dicek Kasih yang tahu mau webnya cek. nggak? Boleh sih. Apa Ya, tuh? apa itu? Apa tadi? Webnya apa tadi? Apa ya? 16 personalities. Ya. Itu cari dia di Google ntar langsung keluar lah ya. Bisa. Nah, jadi, nah silakan nebak. enggak. Ya udah aku nebak duluan. Ya, boleh nebak ke siapa nih? Nebak Jelo. Jelo lagi. Jelo, sebentar ya. Jelo itu aku nebaknya I sih, introvert. Introvert, oke. Terus? Bianti nebak juga nggak? Kabela aja. Nanti Kabela nebak aku. ya udah. Jangan, Jelo aja yang nebak aku. Oke, boleh. Gimana sih? Jadi konsepnya? Kembali ke Jelo. Ini kamu dulu nih. Iya, tebak semua kan? Oh, tebak-tebak semua. Iya, ya. tebak dulu. Oh iya, Nah, boleh. Boleh yuk. Nah, tadi kan Kabel bilang introvert, oke. Terus apa lagi? Terus Yang keduanya tuh. sensing. Sensing, oke. Lalu Apa? thinking Terus. and judging. Gitu ya. Berarti ISTJ. Ah, Nah, sekarang ISTJ. Bianti. Oke, kalau aku nebak Lova, yang pertama karena aku tahu dia pendiam, jadi mungkin introvert mungkin ya. Sama nih. Sama. Terus yang kedua itu sensing juga kayaknya deh. Apa tuh? Sama lagi. Oke. Sama setelah aku. Terus. Yang kedua dia tuh orangnya pemikir keras karena dia susah banget kalau ngambil suatu keputusan. Gitu. Gak cukup sekali buat mikirin satu hal, teman-teman. Ribuan kali. Iya. Thinking berarti ya. Iya, betul. Terakhir Terus yang terakhir itu kayaknya judging deh dia. Kayaknya ya, kita nggak tahu ya itu hasilnya. tebakan kita sama-sama berarti ya. Oh iya, sama kita ya. Ya, coba konfirmasinya Jelo. Emang sekarang kan Oh, nebak nanti. dulu. Oh, Iya, nebak. saya Oke. nebak dulu dong. Ya, sekarang berarti kita nebak siapa? Iya, sekarang nebak siapa dulu nih? Bianti. Boleh. Oke, Nebak yuk. aku. Biante. Kamu dulu. Dari Lova. Oke, Biante itu kira-kira kalau dilihat dari sudut pandang Ya, dari mukaku aja loh. Dari mukaku. gimana ya? Biante itu ya seperti terlihat enggak sih, intinya udah jelas Kasat mata. dia itu ekstrovert ya kan. Dia nggak sih kayak
nggak bisa, nggak diem sendiri, nggak bisa. Kamu nggak tahu, sebenarnya aku introvert loh. Kan jangan dikasih tau dulu. Oh. Nah, ini tebakan nih, masih tebakan. Extrovert. Oke, Oke. terus yang kedua, tadi apa antara sensing dan itu. Bianti tuh apa ya? Ya mungkin ini ya, intuisinya main ya, intuisi. Jadi intuitif ya, intuitif kayak ya udah bayangin aja udah oke gitu. Keren Terus aku ya. apa sih? Terus yang ketiga tadi Thinking atau feeling? Kalau ini ya udah jelas sih ya, kayaknya feeling. Oh jelas. Feeling gitu. Terus yang terakhir ini sih perceiving. Soalnya kayak iya dia. Kenapa tuh perceiving? Dia ini banget kayak fleksibel gitu loh, kayak nggak suka yang terlalu ada apa apa yo yang kayak teratur tuh kayak terlalu direncanakan. nggak suka. Nah, jadi menurutku Bianti gitu sih. Oke. Berarti extrovert. Berarti I N iya ding salah. EN F ya tadi ya. ENFP. Oke. Kayak bener nggak tuh ntar kita lihat. Kita lihat ya jawabannya. Oke. Lalu nih ya, berarti aku nggak usah nebak ya? Jangan dong. Jangan nebak juga. Apa tebakanku Bianti extrovert. Ini berdasarkan pengenalan beberapa jam terakhir. Jadi betul baru kenal ya. Extrovert. Terus yang ini nggak susah ya. Apa tuh yang kedua? Sensing atau intuition? Apa kira-kira? Ya, dilihat aja itu dari muka-mukanya. Iya, dari muka aku nih udah menggambarkan dari rambutnya matematika juga sih, dari ya. rambutnya. Udah kayak nenek apa? Nenek sihir. Ya benar. Gak bisa ya. Apa ya? Apa dong? UN juga deh. N. Terus feeling. Kenapa pada nggak percaya aku thinking sih? Tahu deh. Feeling. Oke, karena juga karena ya. spontan banget ya. Oh iya. Join podcastnya 5 menit sebelumnya. Oh iya. Kayak nggak ada dipikir gitu. Langsung join. Sekarang aku berarti ya. Kita tebak Kabel nih. Apa ya? Dari ya Bianti dulu deh. Aku ya. Aku kalau menurut aku Kabela extrovert. Kayak gitu ya. Terus tebakan gua aja nggak sih? Terus apa tuh? Terus yang kedua kayaknya ya. Tunggu aku lihat contekan dulu guys. Apa N-nya? Kayaknya sensing. Oke. Terus yang ketiga kalau kelihatan dari muka dan kacamatanya kayaknya suka berpikir deh. Thinking ya. Terus yang terakhir itu apa tuh? Kelihatannya judging. Berarti tadi apa tadi? S T J sama J. Menurut Oh, Joanna Lova. Oke, kalau menurutku sih kayak tadi kayak hampir sama ya, kebanyakan sama Bianti, cuman satu yang beda tuh kayak di bagian extrovertnya nih. Ini agak berbanding terbalik sih. Agak ambigu ya. Karena menurutku Kabel introvert sih, karena lebih suka sendiri dan apa ya, kayaknya lebih nyaman sendiri. Dalam arti apa nih? Sampai sekarang dalam arti apa ya? Jadi yang lainnya tadi sensing, thinking, judging ya sama-sama. Sekarang kita buka kartu. Jadi kita sekarang share gitu ya guys, kayak hasil yang sebenarnya berdasarkan tes yang tadi udah kita ambil. Oke, udah siap? Dari siapa? Dari Jola. Jilo. Yes. Yang benar dong. Oke, baiklah. Jadi kalau dari aku sendiri mah Tara apa tadi ya? Enggak, jangan dikasih tahu dong.
Oke, kalau hasil yang barusan tadi itu adalah E. Wow, extrovert guys. Kaget nggak kalian? Makan kita salah guys. Kalian tadi nebak apa? Introvert. Oke. Terus yang kedua N, intuitive. Terus FJ. Jadi E, N, F, J. Extrovert, intuitive, feeling, judging. Kita salah semua gak sih? Iya ya kayaknya ya tadi ya. Lupa juga sih. Kita kurang mengenal. Iya betul. Tapi guys sebenarnya kayak ini kan tes yang kesekian ya. Sebelumnya kan udah pernah tes. Emang hasilnya beberapa ada yang beda sih. Jadi perbedaan itu sebenarnya wajar terjadi. Oh. Jadi berarti dalam waktu beberapa kali itu pasti akan beda-beda hasilnya atau gimana loh? Enggak beberapa kali. Oh, gimana? Bukan beberapa kali juga ya. Maksudnya ke dalam periode waktu tertentu memang bisa berubah. Jadi ya seperti pada apa nih namanya? Umumnya ya manusia kan dinamis nih. Dinamis artinya manusia tuh bisa berubah dan seiring dengan bertambahnya usia, bertambahnya pengalaman dan seterusnya itu tuh juga berpengaruh dengan hasil MBTI. Nah, dulu pernah kan tes itu hasilnya kalau nggak salah terakhir yang tes sebelum ini tuh I, N, FJ. Tapi dulu lagi pernah juga IS, FJ, IS, TJ itu juga pernah. Jadi beberapa kali ya tadi ya ada perubahan tapi ada juga yang tetap konsisten. Bukan konsisten, mungkin lebih dominan ya, lebih dominan di antara ini. Tapi kalau ngelihat persenannya memang di antara yang tadi berubah-berubah itu memang agak di tengah-tengah. Jadi antara introvert extrovert tuh memang persenannya itu kurang lebih dikit gitu. Jadi kalau yang sensing, feeling juga ya sama sih tadi intuitif. Kali ini intuitif guys. Oh, dan kali ini juga extrovert nggak sih lo? Iya. Kayak kaget nggak? Sebelumnya belum pernah. Biasanya pernah udah lama banget kayaknya. Dulu beberapa tahun ini terakhir introvert sih lebih seringnya. Jadi kayak aku pendiam guys. Pendiam katanya. Pendiam. Jadi emang nggak pendiam itu, sih. Biasanya memang ada persentasenya ya, kayak misal introvert tuh berapa persen? Iya kalau tes yang di website itu ya. Mungkin nanti bisa cek. Tadi apa sih tadi? Tadi bukan cuma pendiam ya. Jadi kan introvert itu lebih ke bukan energi tadi ya. Ya bagaimana kita berinteraksi dengan dunia dan menyalurkan energi gitu kali ya. Jadi mungkin saat ini lebih, kalau sebelumnya lebih ke diri sendiri, kayak mungkin merenung, aku lebih suka sendiri, me time. Terus di Lova ya nih. Itu zaman kapan ya dulu ya? Sekarang jadi curhat. Sekarang apa ya? Lagi happy berarti. Kenapa nih? Bisa jaga rahasia nggak? Jadi intinya kayak sekarang ya lebih menikmati lebih seneng aja sih ketemu teman-teman daripada kalau sendiri. Me time tuh bahkan udah lebih minim dilakukan. Jadi sekarang lebih suka ya kalau bisa bareng-bareng tolong temenin gitu. Okay. Sekarang kayak gitu. Kalau ini harus terus sampai selesai. Bisa gantian dulu nggak? Biar nafas dulu gitu. Bagian pertama dulu deh, biar samaan. Tadi kan aku kan udah kasih tau nih yang extrovert. Nah kalian juga bagian yang pertama. Kan tadi ada 4 bagian kan guys, ya kan? Yang di MBTI itu kan ada 4 bagian. 4 kategori kan. Nah tadi baru kategori pertama nih, biar urut ya. Ya lanjut yuk. Yang kedua Kabela apa? Aku introvert hasilnya. Wow, aku salah guys. Gimana tuh? Tapi pernah berubah nggak? Kalau extrovert kayaknya belum pernah. Sejauh ini selalu introvert. Tapi persentasenya masih di angka 50-an sih. Jadi mepet-mepet lah ya. Mepet-mepet. Tapi kalau dijalani secara pribadi nih, lebih ngelihat, maksudnya apa tadi ya? Mau tanya apa sih? Sehari-hari lebih nyaman di mana? Iya, lebih gimana kalau sehari-hari? Memang di introvert sih sesuai. Berarti bener ya, tes ini membuktikan bahwa benar gitu. Benar, preferensi KB lebih ini ya introvert. Oke. Kalau Bianti apa tuh? Sudah jelas, extrovert. Nggak pernah introvert gitu? Nggak pernah. Kayak
mau diem aja dari bayi nggak pernah deh langsung gitu ya. langsung teriak gitu ya. Siapa yang ngisiin ya? Aduh. Gimana tapi kalau orang ekstrovert itu berarti kalau misal capek kuliah nih terus kayak nggak mau pulang gitu, maunya lanjut lagi. Bener ya Love ya? Bener sih. Dulu kan lagi introvert ya, kayak capek gitu pulang, Bianti ayo main. Jadi bukan istirahat di kasur gitu kan ya? Kebalikannya. Enggak. Gimana Ya, jawab benar. dong? Kalau misalkan aku ekstrovert emang dari dulu kayaknya energiku tuh kebuang kalau ketemu teman-teman. Jadi kalau misalkan aku di rumah seharian, misal di hari libur nih, terus aku di rumah cuman tiduran doang, aku capek guys. Bayangin loh, aku bisa capek kalau karena tiduran doang. Gila kan? Itu mungkin aku saking ekstrovertnya kali ya. Kayak butuh energi dari luar gitu kan, teman-teman yang dateng, yang hahaha kayak gini ya, kayak gini. Kalau tidur sendiri, aduh langsung capek aku. Gitu ya. Oke. Sekarang lanjut nih ya. Lanjut. Kedua sensing apa tuh? Atau intuisi? Sensing lagi. Tadi apa ya hasilnya? Lupa deh. Tunggu ya. Tadi yang N deh. Oh ya. N itu intuisi. Intuisi itu apa ya? Kabel boleh tolong jelasin dulu? Jadi kalau intuisi itu mengumpulkan informasi itu berdasarkan imajinasi, inspirasi, firasat gitu ya. Firasat ya. Main firasat yang aduh ini gimana gitu ya. Jangan bener deh. Gitu enggak sih? Kayak gini enggak sih? Gitu. Padahal enggak ada datanya. Ya mungkin ya. Enggak tahu juga. Bisa jadi. Ya, kan ada persentase. Oh, betul juga sih. Bener sih. Ya, yang sebenarnya kalau yang bagian ini agak di tengah-tengah sih. Kadang emang ada sisi di mana butuh tahu dulu, butuh lihat dulu ini bener nggak yang terjadi kayak gini. Kadang kayak kalau nggak ngalamin sendiri nggak percaya gitu, kayak misalnya harus lihat, harus megang, nyentuh, ngalamin, nah itu baru oke, gini. Tapi kadang ada sisi juga di mana nggak perlu lihat dulu, tapi tiba-tiba kayak ada feeling aja, kayak perasaan ini kayaknya gini deh, ini kayaknya gini deh. Itu udah, dan seringnya juga beneran kejadian. Beneran ternyata gini ya, itu kayaknya ya. Jadi antara dua itu kayaknya sama-sama kali ya. Dia saling apa sih namanya itu? Ngisi. Kali ya. Iya. Gitu mau tanya dong, berarti kalau misalkan itu kan sesuai intuisi ya. Intuisi itu masuk sama logika gitu nggak sih? Maksudnya kayak intuisimu misal sama satu hal itu kamu punya intuisi kalau misalkan akan akan terjadi hujan badai. Nah itu sesuai dengan maksudnya itu sesuai dengan logikamu nggak? Ini kayaknya bakal hujan karena ini udah mendung. Terus ini gitu loh, maksudku. Gimana sih maksudnya? Jadi kayak ngelihat. Maksudnya perasaan doang atau tetap ada logikanya? Ada logika yang kamu pikirin. Ada dong. Maksudnya gimana maksudnya? Paham nggak Kak Bella maksudnya? Nggak paham sih dia. Maksudnya gimana? Maksudnya intuisinya benar-benar 100% cuma intuisi doang, tebak-tebakan atau didukung dengan logika. Misalnya kamu lihat orang baru nih menurutmu baik atau enggak cuma berdasar wajah atau kata-kata orang atau gitu, atau harus kenal dulu gitu maksudnya. Ya pokoknya kayak gitu. Ya. Feeling kayaknya nggak baik nih. Tergantung ya. Kayak tadi yang aku bilang, kalau kadang ada sisi atau ada waktu di mana ya harus kenal dulu. Kalau contohnya tentang orang ya mungkin nggak bisa langsung kayak ngelihat ini kayak orangnya baik deh, orangnya jahat, padahal nggak kenal siapa gitu. Kayak ya nggak bisa dikatakan jadi apa sih nih, jadi langsung menilai gitu, kayak enggak. Tapi kadang ada satu sisi, pernah juga pengalaman kayak ini feeling orang kok kayaknya mencurigakan, dan dia jadi kayak kita punya firasat ini buruk nih, bakal terjadi apa gitu. Jadi padahal nggak kenal, dan endingnya ya ada sih kejadian juga buruk yang terjadi. Jadi antara apa sih tadi intinya, kayak antara ya harus mengalami
ngelihat dulu tadi yang sensing ya. Jadi harus mengumpulkan informasi itu berdasarkan apa yang aku lihat, apa yang aku rasakan. Tapi kadang ada sisi dimana aku juga bisa firasat aja kayak ini kayaknya kayak gini deh gitu. Dan kalau pas lagi firasat itu muncul, nggak seringnya juga sih ya lumayan sih, sebagian besar lumayan menunjukkan itu benar terjadi gitu. Tapi lebih banyak ya lebih sukanya tadi ngelihat gimana, harus lihat dulu, kenal dulu atau kayak dan seterusnya itu lah intinya gitu kan. Oke, paham. Thank you loh jawabannya loh. Apa nih? Keren loh. Apa sih? Ini Bianti yang kayaknya ngorek-ngorek. Kepo soalnya aku. Okay. Terus gimana Bi kalau Bianti nih? Aku. Bianti sama Kabel gimana deh? Siapa dulu? Nih? Aku dulu. Kalau aku lebih ke sensing guys. Karena aku orangnya kepala batu, keras kepala juga. Mungkin ada kaitannya karena aku tipe orang yang kalau aku cuman dikasih tahu doang, aku nggak ngelihat secara langsung, itu aku nggak akan percaya gitu. Jadi aku lebih baik kamu kasih by data, habis itu aku lihat emang beneran ya begitu, dan ya udah baru aku bisa percaya. Aku juga orangnya kayak nggak menutup gimana ya, realistis lah ya, lebih ke realistis sih. Kayak gitu. Menurut lo, Kak Bella bener nggak aku realistis? Kalau Kak Bella mungkin kan baru kenal ya. Jadi mungkin tadi kamu nebaknya apa? Tadi apa tadi ya? Lupa juga. Tadi apa ya, Bi? Lupa. Tadi nebak apa ya tadi? Tadi nebaknya intuisi ya tadi ya kayaknya ya. Berarti menurutku nggak cocok berarti sensing. Kelihatan bibit-bibitnya. Nggak kelihatan ya aku ya. Ya kadang kayak feeling juga sih, maksudnya kayak firasat tadi kan kayak nih kayaknya gini deh kayak gini gitu. Ya kalau kayak gini dua-duanya ada nggak sih ya? Ya Cuman persenannya yang beda ya. Benar. Gitu. Cuman aku lebih tadi hasilnya itu lebih ke sensing gitu. Oke, mantap. Berarti next Kak Bella. Kalau aku hasilnya juga sensing sih sama. Sama data. Tanyain dulu. Enggak. Kenapa? Pernah berubah enggak atau selalu gitu? Kayaknya berubah pernah sih. Pernah intuisi juga. Iya, kalau di tes terakhirku tuh memang yang kategori ini persentasenya masih di 60 mepet gitu. Jadi masih bisa bergeser ya, tergantung kondisi. Oke. Sekarang kategori ke 4 ya. Ketiga. Tiga dulu. Jilo apa? Ketiga itu kan antara thinking dan feeling. Kalau hasil yang barusan tadi itu hasilnya feeling sih. Bener ya, tadi pada tebaknya apa? Feeling juga ya? Aku thinking. Oh, thinking. Kenapa kalian menganggap aku thinking? Karena overthinking maksudnya. Karena aku kira kamu suka berpikir loh. Dalam arti kamu suka mempertimbangkan banyak hal dalam mengambil keputusan. Iya. Gitu. Ya sih, itu suka juga. Cuman kalau bagian ini tuh, kalau sejauh pemahamanku ya, aku nggak tahu nih lebih lanjutnya gimana antara thinking dan feeling. Kayaknya kalau thinking tuh lebih kayak mengambil keputusan berdasarkan logika doang, yang ya logika doang kan, logis, adil, menilai sesuatu, dan lebih dianggap kurang peka, kurang apa ya, intinya tidak peduli dengan orang lain. Itu kalau feeling itu lebih ke ya mengambil keputusan berdasarkan apa ya, oh baiknya gini deh, kayaknya ini gini dulu deh, jangan buru-buru. Maksudnya kayak lebih mempertimbangkan perasaan orang sih ya kalau dari sisi aku. Dan ini emang lebih kayaknya sekarang emang lebih akurat. Kalau dulu mungkin dulu banget pernah sih kayak dari sisi dominan thinking, tapi kayak lama-lama entah bagaimana ya, mungkin proses hidup dan lain sebagainya, kayaknya emang preferensi saat ini lebih ke feeling. Karena kadang misalnya nih dalam suatu diskusi atau rapat atau apa yang terjadi, terus ada misalnya terjadi debat ini kan, gitu. Terus gitu ada orang yang kayaknya tuh gimana gitu, entah dia marah atau dia sedih, tuh kayak aku bisa nangkap itu gitu, kayak kayak ini orang sedih gitu, ini orang kayaknya gini deh. Jadi kayak
enggak mending gini. Jadi kayak lebih sering jadi penengahnya aja sih kadang kalau di antara persoalan itu. Jadi ngambil keputusannya tuh aku berdasarkan situasi gitu sih, lebih melihat kenyamanan kita bersama gitu, nggak hanya mementingkan pemikiran yang harusnya tuh gini gitu, tapi enggak, aku lebih oke, tenang gitu. Iya sih, kalau tenang iya sih Lova. Masuk gak? Lebih apa ya? Lebih nggak gerubukan gitu ya. Kalau ya oke paham. Ya gitu sih, jadi lebih feeling apa ya? Ya feeling bukan berarti kayak baper nangis gitu loh, ya kan? Tapi kayak lebih ke arah apa ya? Ya lebih mengerti situasi. Oh, harusnya gini dulu. Oke, sabar, kita tenang dulu. Lihat dulu nih orang lain gimana gitu. Jadi pertimbangan itu sih, perasaannya tuh aku ngerasa aku emang peka sih terhadap sekitar. Jadi kayak ya kalau ada yang marah tuh kadang aku bisa ngerasain aja, yang lain tuh kamu ngerasa nggak dia marah gitu. Kadang ada orang yang nggak ngerasa, padahal kayak kelihatan banget tuh lagi marah gitu. Kadang aku kayak gitu, yang feelingnya lebih kuat tuh kalau aku. Kalau kalian gimana? Kalau Kak Bella gimana? Kalau aku hasilku thinking sih. Kebalikan. Kalau orang thinking itu mungkin, kalau feeling tadi kan lebih mempertimbangkan empati, orang lain, harmonis, fokusnya ke orang lain, mungkin kayak bisa menanggalkan keidealisan gitu ya. Thinking itu kebalikannya. Yang penting ini benar, ini adil, yang benar gini, nggak peduli orang lain kayak apa, yang benar gini. Nah itu thinking, itu begitu tuh. Iya, sepertinya. Mungkin kalau orang ini lebih sering melukai orang lain. Mungkin bukan melukai, menurut orang thinking tuh itu tidak melukai, cuman menurut orang yang sensitif, ya kan? Aku yang iya kan? Ini orang begini amat ketus banget gitu ya, kayak gitu pasti mikirnya. Padahal mungkin maksud kalian nggak kayak gitu, gitu kan? Kitanya aja sensi kali ya. Kalian yang ya udah yang gini gitu kan. Jadi nggak ada sisi perasaan yang dimainkan. Ini lebih logika aja gitu kan. Ya udah gini baik. Kayak ini kurang, ini enggak bagus nih. Ya gitu ya. Tak berarti kerjanya. Kalau Miani gimana tuh? Kalau aku sangat amat feeling. Mungkin kalau feeling aku lebih ke jaga perasaan. Aku tuh orangnya nggak enakan banget sama orang lain. Jadi aku selalu menempatkan diri, kalau misalkan aku mau memperlakukan orang lain, aku harus mikir kalau aku diperlakukan kayak gitu enak atau enggak ya. Itu yang selalu di pikiranku. Yang pertama kali. Aku orangnya, tanya Lova yang kenal aku orangnya emosian guys. Tapi udah mau ngeblok siapa? Aduh, ngebongkar ya. Aduh, kan nggak tahu, nggak ada yang tahu. Lanjut. Terus. Aku orangnya emosian, cuman abis aku emosi, aku udah nih marah jebret. Tapi nanti kalau aku marahin orang, aku yang merasa bersalah sendiri. Jadi aku pasti langsung minta maaf, atau nggak mungkin dikasih jeda berapa jam untuk aku minta maaf habis itu. Kayak gitu aku lebih kayak sorry ya tadi kayak gini-gini, karena aku juga nggak suka digituin gitu loh. Jadi aku lebih memikirkan perasaan, benar sih. Okay. Tapi kalau orang feeling itu berarti orang yang emosional gitu nggak sih? Atau itu nggak berhubungan? Enggak juga, itu aku doang kayaknya. Atau teman-teman yang dengerin ini juga mungkin ada juga yang kayak aku kali ya. Ya mungkin juga ya kan. Bisa jadi juga. Benar. Sekarang kita lanjut ke apa tuh yang berikutnya? Judging terakhir aja. Apaan tuh? Judging atau perceiving. Kalau hasilmu apa? Hasilnya adalah apa ya tadi ya? Judging. Ya. Ini kalau tadi yang lihat yang beberapa kali pernah ambil tes yang pernah aku lakukan, ini lebih banyak yang konsisten di bagian ini sih. Ini lebih konsisten judging sepenuhnya. Yang enggak juga sih. Maksudnya kayak lebih ngelihat
emang preferensi dalam mengatur kehidupanku, aku lebih suka teratur, terorganisir. Walaupun di satu sisi memang kalau misalnya udah ngatur nih gini-gini, ada plan, tapi ada hal lain yang terjadi, ya itu bukan berarti aku nggak bisa menerima perubahan gitu kan, tapi jadi lebih bisa oh ya udah gitu, fleksibel. Ada satu sisi bisa fleksibel, ada satu sisi memang nggak bisa. Jadi tergantung urgensi hal yang harus dilakukan. Misalnya ini udah nggak bisa diganggu gugat, ya udah nggak bisa nih yang lain kalau ada yang ganggu. Tapi kalau masih bisa santai, fleksibel, ya udah masih bisa beradaptasi juga dengan perubahan yang terjadi. Jadi nggak selalu harus teratur banget nih. Kalau nggak teratur marah atau gimana, enggak. Tapi lebih ngelihat tadi sih ya, mungkin urgensi hal yang mau diatur atau apa yang lagi ingin direncanakan gitu. Cuman memang lebih nyaman kalau direncanakan, dipersiapkan dengan lebih matang. Kalau mendadak-dadak gitu kan ya agak kadang ini gimana sih gitu kan. Cuman emang ya bukan berarti menolak ke tidak beradaptasi itu, tapi lebih bisa fleksibel, tapi juga bisa ya diatur, dipersiapkan. Kalau memang ada perubahan ya bisa juga disesuaikan gitu. Kayak gitu sih. Kalau judging ya, karena kalau perceiving kan kebalikannya, lebih spontan dan nggak terlalu suka direncanakan gitu ya, dipersiapkan gitu sih kalau aku sejauh ini. Nah, yang lain gimana tuh? Berarti benar sih kalau Lova benar, karena waktu kemarin aku kan, by the way guys, aku dari Bekasi guys. Nah aku tuh ke rumah Lova kan nginep. Nah terus aku tanya dong sebelumnya ada kegiatan apa, jebret dia dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis udah tahu tuh dia mau ngapain. Dalam hatiku ini artis apa sih? Tapi emang kayak gitu. Tapi iya benar, itu udah semua tuh udah direncanain sama Lova. Jadi kayak bangun pagi kayak tadi pagi tenis guys. Aku yang dari Bekasi dadet gak? Kaget guys. Semuanya tuh ya bagus sih, orang yang berstruktur gitu ya lebih lebih rapih aja mungkin ya kehidupannya. Jadi gimana kehidupannya tiba-tiba datang guys, tiba-tiba kayak Lova di rumah nggak, besok mau nginep boleh nggak gitu. Ya untungnya masih agak fleksibel ya, masih bisa oke, Bi ngasih tanya Amin 1. Iya beneran, besok kayak sebelumnya kan Amin 1 tuh kayak wow, ini orang kayak bikin kaget aja gitu. Tapi untungnya masih bisa beradaptasi kan, nggak saklek banget nih sana jadwal gitu sih. Beda sama aku. Berarti gimana tuh Bianti? Kalau aku tuh lebih kayaknya 100% deh ini aku perceiving. Gak bisa diatur. Karena aku tidak suka dengan aturan. Oh jangan-jangan tadi pagi waktu tenis males ya? Betul. Kamu lihat tadi waktu aku tenis salah terus. Gimana? Ya, aku tuh orangnya fleksibel banget. Jadi aku suka kalau misalnya dibilang ada jadwal mau kemana suka, cuman jadwalnya tuh di aku tuh bayang-bayang aja, paham kan? Jadi kayak ini nih, aku tuh udah siap-siap dari tadi jam 12, aku udah make up, udah siap semuanya. Mau kemana? Mau pergi kan, mau pergi. Gitu. Terus tiba-tiba diajakin ada podcast. Ya udah podcast aja gitu ya kan. Ya udah deh kita podcast dulu, baru habis ini kita pergi ya kan. Iya. Jadi aku benar-benar sangat fleksibel, sana sini mau gitu sih. Dan aku tuh ya mungkin kalau teman-teman bisa baca nanti search di Google atau di mana, kalau orang perceiving ini dia itu memiliki pilihan hidup yang terbuka. Iya sangat terbuka sih hidupku ini. Kayaknya semua orang tahu deh. Gimana ya, contohnya kayak aku suka cerita mungkin ya, terus orang lain ya suka berbagi hal baru juga sama orang-orang di sekitar yang ya tentunya yang aku kenal ya guys ya, bukan orang tiba-tiba nggak kenal aku sharingin ini. Orang juga pasti mikir kayak ini orang gila apa gimana gitu. Itu sih kalau aku lebih ke kayaknya 100% nih perceiving. Gitu. Kalau aku sama kayak lo pasti judging. Dan lumayan tinggi juga judgingnya.
Nah, berapa persen tuh? Berapa persen? Kayaknya nggak cocok sama aku, guys. Sampai 90% ke atas loh. Wow. Kayak kalau Bianti nginep ke rumah ke tempatnya Kabel, nggak mungkin. Kayaknya nggak mungkin deh. Langsung ditolak. Nggak bisa. Judging garis keras. tapi aku penasaran kalau orang perceiving gitu, kalau main sama orang judging kan biasanya orang judging udah ngatur nih kayak itinerary gitu kan. Nah itu kalau perasaannya orang perceiving tuh gimana, kayak ngapain sih bikin itinerary? Ya bener, kita langsung aja gitu. Kalau posisinya, kalau aku posisi sekarang aku sama Lova ya, ya mau nggak mau aku ikutin dia dong. Ya kan? Tapi ada keselnya nggak? Bukan kesel, lebih ke ngapain? Ngapain sih gitu kan? Udah santai, tenang, semua tenang gitu kan. Udah ada rencana, ya nggak bisa dong. Ini orang aneh banget. Tadi pagi aja udah bilang, semalam kan, kalau misalnya Bi kalau nggak bangun nggak tinggal ya kan, nggak apa-apa, kalau nggak mau ikut ya udah gitu, pergi aja gitu. Tapi dia mau bangun, bagus. Fleksibel guys, aku tuh. Oh ya, karena fleksibel aja, jadi mengikuti iya benar. Tapi aku pernah juga waktu itu Lova tuh apa ya, ada acara apa ya Lova? Aku lupa. Kamu kegiatan kayaknya gereja atau apa, mau ketemu orang lah pokoknya. Nah terus dengan rayuan manjaku aku ngajak dia main, dia tergiur guys. Jadi itu menjadi kepuasan buat aku. Dasar menggagalkan orang pencapaian gak sih? Itu parah sih. Itu kayaknya waktu itu lagi nggak begitu urgensi kayaknya. Lupa juga agendanya apaan. Kayaknya masih bisa adaptasi, masih oke. Nih kalau Kabel kayaknya susah, nggak bisa nih. Tapi masih ada 7% buat dirayu sih. Tapi emang susah sih. Pernah kan waktu itu aku mau ngajakin Kabel apa gitu, pokoknya udah punya rencana nih, udah ditunjukin tuh jadwalnya tuh beneran kayak udah teratur, padat banget kalendernya tuh kayak warna-warni jadwalnya, ini itu tuh kayak oke, Kabel, jadi aku harus kemana, ngikutinnya yang mana nih, aku bisa masuk di hari apa nih. Iya, jadi bisa masuk ke kapan waktunya gitu. Bahkan janjian podcast ini kayak kita janjian dari kapan hari gitu ya. Tapi yang usahakan kamu. Iya sih, tapi kan Kabel udah aku mundur deh, yang receiving mundur deh. Ini jadi debat ya kali ini. Jadinya gitu sih, emang Kabel judgingnya luar biasa, sampai fleksibelnya aja 7% tuh kayaknya. 7% guys. Jadi ya taulah nggak akan cocok sama saya. Wow. Oh ya, by the way, ini dari yang tadi udah dikasih tahu, dari 4 kategori itu bukan berarti ada yang negatif atau positif ya. Jadi semuanya itu nggak ada yang benar atau nggak ada yang salah. Iya, benar. Kan? Jadi ya ini lebih preferensi orang nyamannya yang gimana. Betul. Gitu kan. Bukan berarti yang perceiving itu salah, judging itu juga salah. Enggak, tapi semuanya ya baik di pribadi masing-masing ya. Karena kan itu tentang ya gimana kita lebih nyamannya dalam kita menjalani hidup kita gitu ya. Apa sih kalian bisik-bisik? Kenapa sih? Jadi setelah kita ngomong panjang lebar nih ya. Nah, jadi inti dari pembicaraan kita, apa? Yang punya podcast Bel apa nama podcastnya? Nah, Bel Podcast dong. Kita kan cuma tamu nih. Ini tamu nggak tuh? Intinya jadi MBTI ini adalah alat untuk kita mengenali kepribadian kita ya. Nah dari MBTI ini sebenarnya fungsinya itu bisa buat kita menentukan pekerjaan. Ya betul. Terus juga membantu kita mengenal orang lain. Mungkin kan kalau kita kenal sehari 2 hari kurang kenal kan. Tapi kalau misal kita kenal dari hasilnya aja kan, jadi kita lebih cepat memahami orang itu. Kenal diri kita sendiri juga. Preferensi diri kita. Ya, terus tadi hasilnya ini kan bisa dinamis ya, tergantung kondisi masing-masing ya. Bisa pengaruh lingkungan juga mungkin. Ya dalam berjalannya waktu itu. Ya mungkin aja bisa berubah, bisa juga tetap selalu sama hasilnya, mungkin aja. Jadi emang sesuai dengan apa ya? Nah, sebutannya tuh dengan fluktuasi. Bukan fluktuasi juga ya. Itu kayak bahasa. Apa ya? Ya intinya gitulah ya guys, kalian pasti paham kan? Iya, pokoknya gitulah ya.
Terus. Jadi kita tutup podcast kita kali ini. Widih, udah buat tutup aja nih. Padahal kita kayak berasa baru 5 menit loh. Iya loh ini. Padahal udah 50 menit. Aduh. Jadi saya ucapkan terima kasih buat Jelo. Yeay, thank you. Teman-teman bisa follow. Oh iya, follow boleh ya. Apa ya tadi? Mau follow podcast. Podcast. Ada di Spotify juga guys. Jelo namanya ya. Nama channelnya J.lo ya. Yes. IG boleh juga @joannalova atau teman kita. Kita lihat deh. Aku gak punya IG guys. Ada, dia pura-pura aja. Masa orang ekstrovert gak punya IG? Nah, itu dia. Boleh juga follow Instagramku. Jangan lupa di follow. Apa tuh? BNT-TND. Susah kan? Susah. Kalau susah cari dari Joannalova ketemu. Iya, boleh. Kan? Ya, jadi sekian podcast kita guys. Terima kasih untuk teman-temanku Iya. dan semua pendengar podcast ini. Thank you juga Kak Bel. Terima kasih. Pantun. Jalan-jalan ke Cikini. Cakep. Jangan lupa bawa buahnya. Cakep. Sekian podcast kali ini. Ihir. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Yeay.